Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan perkuliahan dengan judul nilai tukar exchange rate dan sistem nilai tukar atau exchange rate system. Pengertian nilai tukar atau exchange rate atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan atau quotation harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik, atau resiprokalnya yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar uang merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, kemudian untuk perjalanan wisata, turisme, kemudian untuk investasi antar negara, internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum suatu negara. Aliran uang jangka pendek ini bisa juga dalam hal pinjaman ya. Pinjaman bisa juga dalam transaksi di pasar uang maupun pasar modal ya, banyak macamnya, jenisnya. Sistem nilai tukar adalah kerangka kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengelola nilai tukar mata uangnya. Ada dua jenis utama sistem nilai tukar, yaitu nilai tukar tetap dan nilai tukar bebas, di mana masing-masing jenis sistem nilai tukar ini memiliki beberapa varian lagi. Fixed exchange rate itu merupakan suatu sistem nilai tukar uang suatu negara yang menetapkan suatu nilai tukar tertentu untuk mata uangnya. Misalnya, negara Malaysia pada saat krisis moneter tahun 1998 pernah menetapkan nilai mata uang ringgit Malaysia terhadap dolar, yaitu pada waktu itu 1 dolar ditetapkan menjadi 3,6 ringgit. Itu adalah satu contoh fixed exchange rate regime, yaitu negara yang menganut sistem nilai tukar tetap. Kemudian yang kedua adalah flexible exchange rate regime, yaitu merupakan suatu nilai tukar mata uang suatu negara yang ditentukan oleh keseimbangan yang terjadi di pasar uang. Nah, ini yang dilakukan oleh negara kita Indonesia pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997. Di mana sebelum terjadi krisis moneter, negara Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali. Mengambang terkendali dengan batas atas dan batas bawah yang pada waktu itu ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setelah terjadi krisis moneter, kemudian Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan lagi di mana nilai tukar tetap rupiah terhadap kurs mata uang asing dibiarkan mengambang bebas, yaitu ditentukan oleh keseimbangan yang terjadi di pasar uang. Karakteristik nilai tukar yang ideal. Rejim mata uang harus memiliki beberapa karakteristik agar dianggap ideal. Pertama, nilai tukar antara dua mata uang harus ditetapkan secara kredibel. Maksudnya untuk menghilangkan ketidakpastian terkait daya beli
terhadap harga barang dan jasa serta nilai aset real dan finansial. Kedua, sebuah mata uang harus dapat dikonversi dengan mudah ke mata uang lainnya. Konvertibilitas nilai tukar memungkinkan aliran modal bergerak bebas lintas negara. Karakteristik ketiga, mata uang harus memungkinkan otoritas moneter dapat melakukan kebijakan moneter yang sepenuhnya independen. Misalnya dalam mengejar tujuan domestik seperti target pertumbuhan dan inflasi. Beberapa variasi dari nilai tukar tetap dan nilai tukar mengambang. Contohnya yang pertama itu standar emas, kemudian adjustable peg, kemudian nilai tukar fleksibel, kemudian nilai tukar tetap, kemudian crawling peg, dolarisasi, currency board system, target zone, kemudian mengambang terkendali, dan mengambang bebas. Nah, standar emas ini pada dahulu standar emas adalah patokan untuk nilai tukar. Berdasarkan standar ini, mata uang setiap negara dapat dikonversi menjadi emas dengan harga tetap. Dalam hal ini, Bank Sentral mengoperasikan harga beli dan jual, yang dimana selisih harga keduanya hanya berbeda tipis. Nilai tukar antara dua mata uang pada standar emas tidak dapat bergerak jauh dari par. Alasannya, pergerakan jauh dari par akan membuatnya menguntungkan bagi spekulan untuk membeli emas dari satu bank sentral dan menjualnya ke yang lain demi memperoleh keuntungan arbitrase. Nah, ini contohnya standar emas ya. Sekarang ini sudah jarang digunakan ini ya, standar emas. Kemudian sistem nilai tukar adjustable peg. Di bawah sistem Bretton Woods, negara-negara mematok nilai nominal untuk mata uang mereka ke dolar AS dan pada yang sama, nilai dolar AS dipatok ke emas. Jadi secara tidak langsung mata uang negara non-AS mematok uangnya ke emas. Masing-masing negara berusaha untuk mempertahankan nilai tukar pasar dalam selisih kecil dari angka-angka. Perbedaan dari standar emas adalah bahwa negara-negara mempertahankan hak untuk mengubah tingkat par mereka ketika terjadi disequilibrium. Misalnya ketika dolar AS melemah, mereka merevaluasi kembali patokan mereka. Ya, merevaluasi itu artinya menaikkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang dolar. Ya, kebalikannya devaluasi, melemahkan nilai tukar domestik terhadap nilai tukar dolar AS. Dalam sistem ini, komitmen pemerintah terhadap tingkat nominal yang ada tidak memiliki kredibilitas, sehingga spekulan sering memaksa negara-negara dengan mata uang lemah untuk mendevaluasi mata uang mereka. Jadi sistem ini sering menjadi sasaran spekulan ya, yang mencari keuntungan sesaat dari lemahnya suatu negara ya. Nah, jadi spekulan dalam hal ini sering menyerang mata uang negara-negara yang lemah gitu ya. Negara-negara yang lemah yang tidak kuat, lemah di sini maksudnya tidak memiliki cadangan devisa yang besar. Sehingga jika terjadi pergolakan di pasar uang, terjadi pergolakan terhadap nilai mata uang mereka, maka pemerintahnya lemah ya untuk mempertahankan nilai mata uangnya. Kemudian nilai tukar fleksibel. Nilai tukar fleksibel mulai diadopsi sejak tahun 1973, yaitu pasca runtuhnya perjanjian Bretton Woods. Di bawah sistem ini, nilai tukar tergantung pada penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Setiap pergerakan pasar dapat mempengaruhi dan merubah nilai tukar. Bank sentral tidak mematok atau mengendalikan pergerakan tersebut. Oleh karena itu, nilai tukar fleksibel adalah bebas dari intervensi pemerintah. Kemudian nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Di bawah nilai tukar tetap, pemerintah atau bank sentral mengikat nilai tukar mata uang resmi negara tersebut dengan mata uang negara lain atau harga emas.
Nah, ini sebagai contoh yang tadi saya sebutkan, pada saat krisis moneter tahun 1998, negara Malaysia menganut sistem ini, yaitu Bank Sentral Malaysia mematok nilai ringgit terhadap dolar, yaitu 1 dolar sebesar 3,6 ringgit. Itu pada masa itu ya, tahun 1998. Tujuan dari nilai tukar tetap adalah untuk meminimalkan ketidakpastian akibat pergerakan nilai tukar. Nah, meminimalkan ketidakpastian ini maksudnya menghindari dari serangan spekulan yang mencari keuntungan dari pergerakan nilai tukar. Kemudian sistem nilai tukar crawling peg. Ketika suatu negara memutuskan untuk mengelola nilai tukarnya, bank sentral dapat menetapkan aturan tentang prosedur yang harus diikuti. Lalu muncullah sistem crawling peg. Di bawah sistem ini, pemerintah mencoba untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar dengan memasang target tetap. Bank sentral menyesuaikan secara kecil dan berskala kursnya, biasanya sebagai respon terhadap perubahan indikator ekonomi terpilih atau target. Sistem ini terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, passive crawling peg, di mana nilai tukar sering disesuaikan sejalan dengan tingkat inflasi. Ini diadopsi di Brasil selama periode inflasi tinggi. Tujuannya di sini adalah untuk mencegah penurunan cadangan mata uang asing. Kategori yang kedua yaitu active crawling peg, di mana nilai tukar untuk minggu-minggu mendatang telah diumumkan sebelumnya. Bank sentral mungkin melakukan perubahan dalam langkah-langkah kecil. Sistem ini diadopsi di Uruguay, Argentina, dan Chili. Tujuannya di sini adalah untuk memanipulasi ekspektasi inflasi. Kemudian dolarisasi. Dalam sistem ini, sebuah negara menggunakan mata uang negara lain. Biasanya ada dolar Amerika Serikat sebagai alat tukar dan satuan hitungnya. Dalam hal ini, negara tersebut mewarisi kredibilitas mata uang itu, misalnya dolar AS, tetapi tidak dengan kelayakan kredit negara tersebut. Nah, jadi sistem ini suatu negara itu menggunakan mata uang negara lain. Dalam hal ini, biasanya dolar AS sebagai mata uang utama dunia. Karena tingkat resiko kredit berbeda, suku bunga dolar AS di negara tersebut tidak akan sama dengan suku bunga di Amerika Serikat, meski sama-sama menggunakan dolar AS sebagai mata uangnya. Nah, ini karena adanya namanya tingkat resiko kredit yang berbeda. Nah, jadi walaupun suatu negara itu menganut sistem dolarisasi dengan menggunakan mata uang dolar, tetapi tingkat resiko kredit di negara tersebut tentulah tidak sama dengan tingkat resiko kredit di negara Amerika Serikat sebagai negara maju. Nah, itu yang maksudnya. Kemudian ada yang namanya currency board system. Currency board system ini pernah sangat terkenal ketika terjadi krisis moneter tahun 1998. Di mana pada saat itu pemerintah sedang bingung untuk menggunakan sistem nilai tukar yang bagaimana. Pada saat itu negara Malaysia sudah menggunakan sistem nilai kurs tetap, sedangkan Indonesia masih ragu-ragu menggunakan sistem kurs tetap. Kemudian datanglah Profesor Winter dari Amerika yang menawarkan currency board system ini, CBS, untuk dianut di Indonesia. Dan seperti kita bersama, pada akhirnya pemerintah juga menolak sistem ini. Menurut definisi IMF, currency board system merupakan suatu rezim moneter berdasarkan komitmen legislatif eksplisit untuk menukar mata uang domestik dengan mata uang asing tertentu dengan nilai tukar tetap. Sistem ini biasanya dikombinasikan dengan pembatasan otoritas moneter dalam menerbitkan mata uang. Ini menyiratkan bahwa mata uang domestik hanya akan dikeluarkan terhadap valuta asing jika tetap didukung penuh oleh aset asing. Kemudian paritas tetap atau fixed parity. Dalam sistem ini nilai tukar dipatok ke mata uang tunggal atau ke sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Otoritas moneter siap untuk membeli atau menjual cadangan mata uang asing untuk mempertahankan nilai tukar berada
di dalam band yang sempit. Meskipun independensi moneter bebas, bank sentral dapat bertindak sebagai penjamin, pemberi pinjaman usaha terakhir, atau istilahnya lender of last resort. Keberhasilan sistem ini tergantung pada kemauan serta kemampuan otoritas moneter untuk mempertahankan nilai tukar tetap. Selanjutnya, tingkat cadangan devisa tertentu diperlukan untuk menjaga kredibilitas. Jika tidak, mata uang rentan terhadap serangan spekulatif dan devaluasi. Variasi dari sistem ini adalah paritas tetap dengan rolling band. Pada awalnya, negara yang mengadopsi akan menetapkan nilai tukar mata uangnya ke mata uang asing, tetapi secara bertahap bergerak menuju ke sistem yang lebih fleksibel dengan pra-pengumuman pelebaran pita di sekitar paritas pusat. Ini memungkinkan negara lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan moneternya. Kemudian target zone. Sistem target zone ini mirip dengan sistem nilai tukar tetap. Adapun satu-satunya perbedaan adalah bahwa otoritas moneter bertujuan untuk mempertahankan nilai tukar dalam kisaran yang sedikit lebih luas. Ini memberi bank sentral fleksibilitas yang besar untuk melakukan kebijakan diskresioner. Dalam sistem ini, pemerintah tidak secara eksplisit menyatakan target nilai tukarnya. Meskipun demikian, pemerintah tetap melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk memenuhi tujuan kebijakannya. Intervensi semacam itu biasanya juga menyebabkan mitra dagang negara membalas dengan cara yang sama. Hasilnya, adopsi sistem ini dapat menyebabkan ketidakstabilan di pasar valuta asing secara keseluruhan. Selanjutnya adalah nilai tukar mengambang bebas atau free floating rate. Dalam sistem ini, nilai tukar dibiarkan mengambang bebas. Kurs bergerak bebas, tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran di pasar. Bank sentral tidak melakukan intervensi dalam penentuan kursnya. Sistem nilai tukar ini memungkinkan bank sentral untuk terlibat dalam kebijakan moneter independen yang bertujuan untuk mencapai stabilitas harga dan kesempatan kerja penuh. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan bank sentral untuk bertindak sebagai pemberi pinjaman usaha terakhir atau lender of the last resort ke institusi yang bermasalah. Nah, ya, jadi kalau ada terjadi pergerakan yang tidak semestinya di pasar keuangan, maka bisa saja banyak institusi-institusi yang mengalami masalah likuiditas. Maka dalam sistem nilai tukar mengambang bebas ini, bank sentral itu adalah sebagai lender of the last resort, dia harus memberikan pinjaman kepada institusi-institusi yang bermasalah. Nah, ini juga pernah terjadi di negara Indonesia ketika terjadi krisis moneter tahun 98, banyak bank dan juga perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan sebabkan nilai rupiah yang jatuh bebas pada waktu itu ya. Nah, jadi Bank Indonesia itu bergerak untuk menyelamatkan perekonomian negara Indonesia dengan memberikan pinjaman kepada bank-bank yang kesulitan likuiditas, kemudian kepada bank yang mengalami kebangkrutan dan juga perusahaan-perusahaan swasta. Nah, ya, jadi negara kita sampai dengan saat ini sejak mulai dari krisis moneter 98 sampai sekarang menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Nah, mungkin sistem inilah yang dirasakan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagai sistem yang paling baik bagi perekonomian negara ini. Demikianlah materi perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.